kita tuh umroh pada saat pemerintah Arab Saudi itu memutuskan untuk menutup negaranya dari orang-orang yang mau berkunjung ke Mekah atau Madinah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Umi Nafiza Official. Yeay. Hari ini Umi kedatangan tamu spesial. Tada! Ini dia adalah Abati sekaligus editor YouTube Umi Nafiza. Hari ini Umi mengajak Abati sharing-sharing tentang perjalanan umroh kita. Jadi kita tuh umroh pada saat pemerintah Arab Saudi itu memutuskan untuk menutup negaranya dari orang-orang yang mau berkunjung ke Mekah atau Madinah gitu. Jadi Umi Nafiza itu waktu berangkat umroh itu dalam kondisi hamil gitu kan. Jadi sudah sebenarnya kayak bukan musim sih, wabah corona COVID-19 itu sudah mulai menyebar ya, tapi belum separah sekarang gitu, khususnya di Indonesia, termasuk di Arab Saudi ya berarti ya saat itu. Jadi waktu itu kita berangkat tanggal 25 Februari, astagfirullahaladzim, 25 Februari 2020, kok jadi lupa ya, 25 Februari 2020. Saat itu di bandara itu masih biasa aja, masih ya selayaknya ini ya aktivitas keberangkatan ke luar negeri maupun internasional maupun domestik gitu. Jadi saat itu tuh kita udah ini ya, sudah karena kita kan bawa baby nih, jadi kita tuh pihak travel tuh bilang ke kita bahwa ini Bu, kalau untuk baby tuh ada kabar bahwa nggak dapat izin untuk bisa berangkat gitu. Makanya mereka itu mau mengusahakan gitu kan supaya Nafiza tetap bisa ikut. Ya iya dong, masa Nafiza nggak ikut kan, seperti itu. Akhirnya Nafiza itu dibawa sama orang travel, nggak sama kita. Jadi karena Umi Nafiza kondisinya hamil, jadi waktu itu berangkatnya pakai kursi roda ya, jadi Abati yang dorong gitu untuk melewati imigrasi. Dan alhamdulillahnya itu karena Umi Nafiza hamil dan pakai kursi roda, jadi kita lewat jalur yang prioritas. Jadi di bandara itu ada beberapa orang yang berhak mendapatkan prioritas, jadi tinggal ngomong aja. Jadi kalau misalkan memang kita ada, kalau nggak salah tuh balita, bayi gitulah, terus ibu hamil dan orang lansia, lanjut usia, itu ada antrian imigrasinya khusus gitu. Jadi tidak ikut antri terlalu lama dengan penumpang yang lain, seperti itu ya berarti ya. Nah saat itu kita naik pesawat Oman Air. Jadi kita kita kan tujuannya Madinah ya, kota pertama yang dikunjungi itu Madinah. Jadi sebelum ke Madinah itu kita transit di Oman gitu. Jadi kondisinya itu kita udah alhamdulillah sudah lewat ya imigrasi ya. Udah imigrasi itu udah lewat gitu kan, rada tegang kan, aduh gitu, Nafiza bisa lewat nggak, ternyata Nafiza bisa lewat gitu. Dan ketemu lagi sama kita setelah di imigrasi gitu. Jadi Nafiza tuh nggak bareng sama kita waktu lewat imigrasinya gitu kan. Gimana kalau Abati waktu itu, tegang nggak kira-kira? Biasa aja. Kalau Umi tuh rada gimana ya, aduh anakku gitu kan. Tegang pas ketahan aja ya. Jadi ada apa ya, mungkin jadi pelajaran buat kita juga ya. Memang sebenarnya udah biasa sih, waktu itu juga waktu hamil pergi-pergi tuh bawa surat rekomendasi dari dokter gitu kan. Tapi karena mikirnya gini, kita tuh mengurus surat rekomendasi dokternya itu di bandara aja gitu, dan
pas check in tiket pesawat gitu kan, itu tuh gak diminta, dan ternyata dia bermasalah pada saat mau naik ke pesawatnya gitu. Karena Umi Nafiza itu kan hamil ya, terus Umi Nafiza itu nggak ngasih surat keterangan dari dokter bahwa sedang hamil gitu, apalagi hamilnya hamil muda. Saat itu kondisinya hamilnya usianya 11 minggu seperti itu. Jadi rada ketahan, dan kita itu jadi penumpang terakhir yang naik pesawat, dan pesawat itu delay dong. Gak tau ya, walau alam ya, kita berdua ngobrol tuh, berarti apa, jangan-jangan gara-gara kita ya itu pesawat delay gitu kan. Jadi benar-benar pesawat tuh delay sejam gitu kan, padahal kita tuh memang penumpang terakhir, dan ya qadarullah ya, memang udah jalannya gitu ya, alhamdulillah. Tapi Allah masih bisa mengizinkan kita untuk bisa berangkat gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita tuh karena kita jadi penumpang terakhir kan, Umi Nafiza tuh kursinya tuh dapat di depan gitu, sedangkan pisah dengan Abati. Sama pramugarinya tuh dibolehin, jadi kita tuh di seat terdepan gitu kan, seat terdepan yang enak gitu, maksudnya bisa lebar ya sayangnya, lebar gitu, seat ekonomi yang paling depan gitu. Kan kalau kita mau request kan sebenarnya harus bayar ya, tapi kita gratis gitu, alhamdulillah. Nah, nyampe di Madinah, ya Allah, Umi tuh pas udah mau turun tuh ya, mau landing gitu kan, itu rasanya merinding, ya Allah gitu kan. Ya Allah, ini beneran Madinah gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah tuh bisa sampai gitu sampai Madinah tuh, kayaknya merinding ya berarti ya. Deg-degan, bener-bener kayak bahagia, sedih, tapi gimana, campur aduk nih perasaan gitu kan. Alhamdulillah ya Allah bisa nginjakin kaki di Madinah gitu kan, di tanah suci gitu kan, Masya Allah gitu kan. Terus pas kita sampai, terus kita persiapan untuk ke hotel, terus alhamdulillah ya, kita tuh dapat hotel yang deket banget sama masjid gitu kan, Masjid Nabawi. Dia tinggal jalan kaki doang gitu, dan pilar-pilarnya itu kelihatan banget gitu di itu ya. Dan kondisinya saat itu tuh di Madinah itu cuacanya itu tuh sekitar 11 derajat ya, itu dingin banget, dingin yang menusuk gitu. Tapi enak kan, karena Nafiza sendiri tuh paling nggak suka kalau panas ya sayang. Makanya memang kita memilih bulan Februari untuk bisa gitu. Dan itu tadi yang cerita yang rada menegangkan itu apa berarti. Terus kita kan itu baru sehari sampai di Madinah, itu langsung dapat kabar gitu kan, yang rada bikin takut juga sih gitu. Dapat kabar apa waktu itu, berarti kan ngasih tahu kabar jamaah sudah tidak boleh masuk ke Jeddah. Iya, sudah tidak boleh masuk ke Jeddah, sedangkan kita kondisinya saat itu baru di Madinah gitu. Di satu malamnya kita sampai di Madinah, besok siangnya itu sudah ada informasi bahwa Jeddah itu ditutup, dan jamaah yang sampai Jeddah itu dikembalikan, nggak boleh masuk Jeddah. Nggak boleh masuk ya. Aduh, gimana sih perasaannya kan, kita udah jauh-jauh perjalanan gitu kan, nyampe Jeddah terus nggak boleh masuk gitu. Dapat kabar juga yang di Indonesia juga kan ya, udah ya seperti aktivitas di bandara itu, tapi nggak jadi berangkat gitu. Tapi lebih kerasa itu kalau udah di Madinah kan, karena udah 9 jam gitu kan, capek gitu kan. Betul. Capek ya, di pesawat gimana sih kan, bosan 9 jam tuh di perjalanan, tapi ketika sampai nggak boleh masuk. Qadarullah ya, kita mendapatkan kita mendapatkan kesempatan ya, taufik dari Allah gitu, yang nggak setiap orang bisa gitu merasakan apa yang kita rasakan saat itu gitu. Kita sudah qadarullahnya tuh kita udah nyampe gitu Madinah ya sayang. Soalnya juga ada isu-isu bahwa yang dari Madinah itu nggak bisa ke Mekah. Kita juga sempat khawatir gitu kan, apakah kita bisa ke Madinah gitu, karena kan ibadah yang utamanya kan ke Mekah, ibadah yang utamanya kan di Mekah ya gitu, seperti itu. Tapi ya hari-hari di Madinah itu kita jalani, tapi Madinah itu emang ya Allah, jadi kangen nih kalau cerita. Jadi lebih kangen sama Madinah tuh. Iya, jadi Madinah tuh kayak lebih sepi, lebih tenang gitu, lebih rapi gitu. Terus orang-orangnya tuh
apa ya, lebih kayak tertata gitu, dan bangunan-bangunannya juga lebih ini ya dibanding dengan Mekah gitu. Karena Mekah itu kayaknya rame banget gitu kan, terus padet gitu, dan saat itu kondisinya di Madinah itu cuacanya panas gitu dan beda gitu. Padahal jaraknya cuma 4 jam ya kalau nggak salah, 6 jam 6 jam perjalanan darat kalau dari Madinah ke Makkah, seperti itu. Tapi benar-benar emang ya Allah gitu kan, rindu banget sama Madinah sama Makkah, terutama Madinah sih. Madinah itu apa ya, kayak romantis gitu deh kotanya ya. syahdu gimana gitu, apalagi kalau udah kita berangkat ke masjid gitu kan, subuh gitu kan, terus pada saat ngelihat apa payungnya itu, apa tuh, apa sih sebutnya, berarti payungnya itu, payung Madinah itu tertutup sore hari, terus kita melihat pemandangan Raudhah, atasnya itu kubahnya itu, Masya Allah. Pokoknya mudah-mudahan ya sahabat-sahabat semua nih, teman-teman, bunda-bunda, ayah-ayah semua, ayah bunda semua bisa bersama anandanya, kembali, putra-putrinya segera ya, dibuka, bisa memudahkan untuk menerima umroh lagi ya. Iya, kita juga pengen gitu kan. Kita pengen lagi, semoga ada rezekinya ya. Viza ya. Iya. Berangkat sama Viza. Viza pinter selama di sana. Jadi selama di sana tuh, jadi Umi itu kondisinya tuh hamil muda tapi mual muntahnya tuh parah gitu kan. Jadinya kondisi di sana tuh baru sembuh gitu. Jadi tidak gitu. Aktivitasnya tuh nggak bisa megang nafisnya sama sekali. Jadi benar-benar nafisnya tuh dipegang abati, dipegang neneknya, dipegang saudara-saudara nafisnya yang ikut gitu. Alhamdulillah sama keluarga kita umrohnya ya. Iya. Jadi mungkin banyak inilah, banyak banyak pengalaman penting, dan ya kita doakan bagi teman-teman atau bunda yang ingin segera umroh, benar-benar harus dibulatkan niatnya, tekadnya juga yang paling penting, ikhtiarnya juga harus dimaksimalkan ya, karena orang yang sudah sampai ke kota Madinah itu pasti akan merindukan ya, apalagi orang yang belum pernah ke sana aja sangat rindu ya, pengen ke sana, apalagi orang yang sudah pernah ke sana, apalagi mereka ke sana sudah menemui rumahnya Rasulullah ya, sudah melihat Raudhah ya, sholat sunnah di sana, Masya Allah, sebuah nikmat yang patut kita syukuri semua. Dan ini tentu ya harus dijadikan sebagai untuk syiar kita dari Islam ya. Jangan sampai umroh pun cuma buat main-main sih. Walaupun di sana godanya banyak memang, terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu belanja. Tapi Umi nggak konsen waktu itu belanja karena udah nggak enak sama badan ya, jadinya ya yang penting gimana bisa ibadah maksimal gitu. Tapi memang ya merasa tidak maksimal sih gitu, karena lebih banyak di hotel gitu, karena kondisinya yang bawa bayi, terus kondisi Umi juga nggak maksimal ya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala itu ya, ikhtiar gitu, tetap bisa dicatat gitu, seperti itu. Mungkin kalau di Mekah sendiri itu kita umrohnya di atas, jadi umroh kita di atas, Umi bawa pakai kursi roda ya, pakai porter. Kita pertama kali umroh, terus kita kayak semacam jadi umroh mandiri ya buat ya, karena nggak bareng sama jamaah yang lain gitu. Jadi jamaah yang lain tuh kita tuh duluan gitu itunya, dan Masya Allah nih abati nih, yang kalau Umi kan masih dibimbing ya sama porternya gitu kan, walaupun memang porternya itu ngomongnya bahasa Arab gitu, tapi ya rada-rada ngertilah dikit gitu dengan bahasa isyarat juga gitu. Nah abati nih yang benar-benar sendiri gitu kan, Masya Allah gitu kan ya, bermodalkan apa ya, ikhtiar apa, buku doa itu, dan apa sebelumnya kan kita udah cari-cari, alhamdulillah bisa kita melewati semua apa rukun gitu, kita bisa rukun umroh itu sudah kita laksanakan semua ya, alhamdulillah gitu kan, sampai yang terakhir tuh tahallul gitu kan abati nih. kita itu umrohnya itu tawaf, sa'i dan lain-lain itu kita
jam 2 pagi ya, jam 12 malam. jam 12 malam sampai jam 1 malam gitu. Sedangkan jamaah yang lain itu mulainya tuh jam 2 pagi, selesainya jam 4 gitu. Itu kita cepet banget ya, karena porternya tuh dorongnya tuh masya Allah gitu, abadi sampai keteteran dia ngikutin Umi. Dan alhamdulillah kok saat itu tuh Nafiza ikut gitu. Tapi dia tidur gitu kan, masya Allah pinter deh pokoknya Nafiza gitu. Nah, dan di Mekah sendiri itu tuh masih bebas ya kayaknya, masih bebas gitu. Orang tuh tawaf itu tuh bisa masih bisa dekat gitu. Kalau sekarang kan Mekah tutup kan gitu, sudah tidak ada sholat, bahkan sudah tidak ada sholat jamaahnya di itu ya, di sana ya gitu. Ada tapi cuman orang-orang tertentu, maksudnya tidak dibuka untuk umum gitu kan, seperti itu ya. Kurang tahu ya. Kalau dari yang ditonton sih tuh hanya kayak petugas-petugas askar-askarnya gitu. Ya kita takjub banget gitu kan, ya Allah bisa ngeliat Ka'bah dari dekat. Tapi rada sedih sih waktu tawaf itu kan, kita tawafnya di atas ya, jadi tidak bisa melihat Ka'bah secara dekat gitu. Tapi tetaplah kerasa kok gitu kan. Tapi kita juga sempat tawaf sunnah Ya, kita sebelum pulang itu. Sebelum pulang, jadi tawaf perpisahan ya, tawaf sunnah itu ya, tawaf perpisahan. Jadi setelah tawaf itu udah nggak boleh lagi tuh ibadah lagi di sana. Maksudnya sholat lagi gitu, karena judulnya udah tawaf perpisahan gitu. Nanti balik lagi dipanggil lagi mudah-mudahan ya. Itu bisa tawaf lagi di sana ya, mudah-mudahan bisa dalam kondisi yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik ya, bisa ke sana lagi gitu. Kita kemarin ke sana pakai travel Sultan Fatih. Ya, Sultan Fatih. Pas kebetulan Umi adalah agen Jakarta. Ya, jadi ayah bunda boleh tanya-tanya. Belum dibuka. Tapi belum dibuka ya. Tapi kalau mau nanya-nanya juga boleh. Itu tentang umroh. Dan Sultan Fatih ini tuh umroh yang Masya Allah gitu, memuaskan menurut Umi gitu, dan cukup terjangkau juga gitu, apalagi untuk kalau sama anak-anak gitu. Makanannya juga ada makanan Indonesia. Ya, makanan Indonesia, hotelnya juga bagus, bintang 4. Kalau mau yang bintang 5 juga boleh sih. Terus pelayanannya, ustadz-ustadznya itu Masya Allah deh. Seperti itu. Iya. Iya. Udah bisa dada dulu. Nafiza nggak mau tampil dia. Tadi Nafiza pagi-pagi habis ngapain? Gitu. Mungkin ada lagi nggak yang mau kita sharing? Khas apa yang dirindukan di Madinah? Kalau Umi rindunya pas mau sholat. Kenapa? Ya itu orang di sana tuh pada saat sholat tuh semua tempat, semua tutup gitu, tempat usaha semua tutup, tuh semuanya berbondong-bondong ke sana gitu. Dan di sana itu tuh ya semua orang tuh kayak ramah-ramah semua gitu. Dan orang-orang Arab itu suka sama anak kecil gitu. Jadi Nafiza tuh di sana suka dikasih coklat, permen gitu ya. Nafiza bahkan ada yang ngasih uang waktu itu, sampai mau nyium kepalanya Nafiza. Itu benar-benar kita tuh kayak gitu kan. Bener gitu, ternyata tuh mereka tuh suka karena aku imut, suka sama anak kecil gitu kan. Aku diciumin. Dan lucunya itu ya di saf ibu-ibu itu, jadi pada saat semuanya sujud gitu kan, itu benar-benar anak-anak kecil nangis tuh kompak gitu. Jadi tuh kayak tadinya kan awal-awalnya tuh aduh gimana ya kalau bawa anak kecil, kalau nangis di mana di masjid ya, ternyata nggak sendiri gitu, ternyata langsung pas sujud tuh langsung wah gitu semua. Jadi nggak takut gitu, karena awalnya nggak mikirnya gini, aduh nanti kalau bawa anak kecil kalau nangis di masjid gimana gitu kan. Ternyata kompak rame, kayak paduan suara ya, nangis gitu. Seperti itu. Kalau berarti paling kangen ya untuk sholat pas di Ramadan. Jadi tiap pagi tuh ya cobalah sesempat mungkin untuk memberikan salam
kepada Rasulullah ya. Ya. Jadi lewat. Jadi teman-teman kalau nanti pas umroh itu pasti pengen lah, pasti kepengen yang namanya di satu tempat, yaitu di Raudhah ya, taman surga. ya. Situlah tempat dimana ya orang berbondong-bondong untuk mencari cari fadilah ya, kan? Agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena batas mimbar Nabi itu sampai ke rumah Nabi itu adalah Raudhah ya, Raudhah. Jadi disebut taman surga di situ. Di situ orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan sholat sunnah. Dan tiap hari itu tempat itu ya lewat di situ. Jadi ketika kangen, pengen gitu memberikan salam kepada Rasulullah, Masya Allah. Ya. Kita berdoa dan ketemu, rasanya pengen gitu ketemu dengan Rasulullah dan para sahabat gitu. Ya, ini menjadi satu pelajaran penting. Kenapa kita harus berusaha lah, kalau bisa sebelum menjelajahi seluruh penjuru gitu kan, coba ngerasain di kota Madinah dan kota Mekah. Kan kita tahu khususnya orang muslim ya. Jadi sebelum jalan-jalan ke luar negeri itu kalau bisa menjelajahi kota Madinah dan kota Mekah, insya Allah akan banyak sekali manfaatnya. Gitu. Lah berarti di sana oleh-olehnya parfum. Tapi sempat nyesel juga sih karena nggak sempat beli parfum yang dicari gitu, karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan, harus bolak-balik ngurus ininya Nafiza gitu ya. Jadi nggak sempat bersyukur lah ya, nggak sempat cari-cari. Jadi bahkan awalnya udah ngelis parfum apa aja ya. Akhirnya belinya di Indonesia deh. Ketika beli di Indonesia, parfumnya memang ternyata beda secara aromanya itu. Ya mungkin ini bagian daripada kualitas parfumnya sih ya kayaknya. Gitu. Ya kalau laki-laki mah pada parfum. Nggak banyak sih. Ini apa ya, Umi nggak belanja sih? Paling oleh-oleh makanan gitu kan. Nafiza belanja apa? Oh, Nafiza kayaknya yang paling banyak. Nafiza beli baju. Nafiza ya karena kita niatnya ibadah, bukan bahkan kita beli oleh-oleh itu di hari terakhir. Di saat semua orang sudah menumpuk oleh-oleh, kita baru beli. Itu karena bener-bener kayak nggak kepikiran gitu buat beli oleh-oleh gitu, karena udah mikirin badan gitu, maksudnya kalau Umi sendiri ya gitu kan, karena kondisinya nggak fit gitu, tapi mengupayakan diri untuk bisa maksimal gitu, jadinya mikir oleh-oleh itu terakhir gitu. Ya alhamdulillah tetap dapet ya, pulang tetap bawa oleh-oleh walaupun memang ini ya disuruh balik lagi sih. Bukan oleh-olehnya ya, tapi ibadahnya. Suruh balik lagi ke sana gitu. Kalau untuk Raudhah alhamdulillah Umi dapet tuh sekali, dan itu tuh benar-benar desek-desekan karena kan jamaah perempuan tuh kan dibatasi ya waktunya. Kalau jamaah laki-laki kan bisa kapan aja ya gitu ya, bisa kapan aja. Dan alhamdulillah Abad itu waktu itu ke Raudhah bawa Nafiza dong, dan Abad itu dapat jalur khusus ya Bali. Itu masya Allah ya Abad. Padahal Umi waktu itu desek-desekan benar-benar masya Allah deh. Aduh perjuangan banget gitu rasanya di sana tuh, nangis gitu kan, ya Allah bisa sampai Raudhah gitu dengan perjuangan yang luar biasa. Bener-bener emang jamaah posisi jamaah Indonesia ya kayaknya rada diituin. Ya Allah malam sih ya, mungkin karena memang banyak juga gitu yang mau ke sana gitu, jadinya ya begitu kondisinya. Oke, mungkin cukup kali ya. Cukup. Sharing nanti kalau misalkan ada yang mau sharing atau tanya-tanya langsung tulis aja di kolom komentar. Ya boleh komen, misalkan mau nanya tentang travelnya atau gimana bawa baby atau gimana perjalanan dan lain-lainnya, boleh komen di bawah ini ya gitu. Sekian sharing tentang perjalanan umroh kita, semoga bermanfaat untuk ayah bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.